Kantor Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf yang berada di kawasan Jalan Mahoni, Waihalim Permai, Bandar Lampung, digeledah oleh tim Densus 88 Mabes Polri Rabu 3 November. Bukti konkret kotak amal dijadikan ladang peluang untuk mereka memanfaatkan kebaikan umat Islam untuk pendanaan terorisme. Dan ini dalil, ya, dalil untuk kita bisa menolak kotak amal yang diberikan oleh siapapun itu yang statusnya nggak jelas. Tolak saja, nggak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, pada malam hari ini, ya, tadi siang aparat keamanan pihak kepolisian Densus 88 telah mengamankan ratusan kotak amal yang terindikasi, yang diduga untuk disalurkan untuk pendanaan jaringan terorisme. Kotak amal. Bayangkan, mereka menjual agama, mengatasnamakan agama untuk kepentingan urusan kebiadabannya. Ini harus diperhatikan sebagai kita sesama umat Islam. Harus diperhatikan dan harus diwaspadai. Agar jangan sampai kita memberikan uang, ya, kepada kotak amal yang belum jelas, ya, siapa penampungnya, dari mana, yayasannya, statusnya seperti apa. Itu yang paling penting. Karena pada akhirnya kebaikan kita itu dimanfaatkan oleh mereka, keikhlasan kita memberikan uang itu dimanfaatkan oleh mereka, kebaikan kita sebagai umat Islam yang ingin memberikan sodako dengan dalih apapun itu, mau pembangunan masjid, mau kemudian yatim piatu dan sebagainya, tapi pada akhirnya dimanfaatkan oleh mereka. Kitanya yang memberikannya itu niatnya sangat baik, sangat mulia, tapi dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian punya pemikiran yang kotor dan sangat keji, terorisme. Satu kali lagi, ini perhatian buat kita semua, apalagi yang punya jiwa selalu ingin memberi, selalu ingin kemudian memasukkan uang kepada kotak amal yang mungkin kotak amal kita yang kita masuki uang itu kita nggak tahu. Maka yang paling benar, yang paling baik, yang paling minim resiko itu kalau kita mau sedekah, mau memberikan uang itu kepada tetangga kita, ya, kepada masjid terdekat kita, pesantren terdekat kita. Itu yang paling baik itu. Di zaman hari ini yang banyak orang itu memanfaatkan, satu kali lagi, kebaikan umat Islam khususnya. Sangat keji sekali, ya Allah Rabbi. Dan ini juga perhatian, ya, untuk para yang punya warung, supermarket, Indomart, Alfamart dan sebagainya, yang kemudian sering dititipi kotak amal, itu saya kira jangan lekas langsung menerima kotak amal itu. Ya, kalau kotak amalnya nggak jelas, ini kan kemudian si tukang warung atau misal yang lainnya beranggapan bahwa ya memang ini adalah untuk yayasan tertentu, kan gitu. Tetapi pada faktanya untuk pendanaan teroris. Dan ini mungkin bukan hanya satu kelompok dia saja. Kotak amalnya ratusan, 700 berapa gitu loh. Bayangkan tuh, kebaikan masyarakat, ya, kemudian dia nodai. Kurang ajar. Memang ya itu mereka-mereka yang kurang ajar, yang gobloknya mereka-mereka. Mereka memanfaatkan kebaikan kita, keikhlasan kita sebagai umat Islam. Yang kalau memberi itu insya Allah akan Allah ganti.
Jelas di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa orang yang memberikan 1, maka akan Allah gantikan minimal 10. Nah, itulah yang mendorong kita untuk memberikan uang, untuk menyisipkan sebagian harta kita kepada kotak amal. Mending kotak amalnya itu baik, satu kali lagi, jelas, kredibel, tidak terikat jaringan terorisme. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, ini yang membuat citra buruk umat Islam. Ini yang membuat satu kali lagi citra buruk umat Islam. Orang-orang yang seperti ini, yang kelompok-kelompok radikal ini nih, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan umat Islam, yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan kelompoknya. Biadabnya luar biasa orang-orang seperti ini. Allahu Akbar. Tapi satu kali lagi, ini harap untuk diperhatikan oleh kita sekalian sebagai umat Islam, agar kasus ini kemudian menjadi pelajaran untuk kita semua, agar berhati-hati memberikan uang sedekah, karena yang akan mengambil manfaatnya mereka. Mending satu kali lagi kalau dipakai untuk memang kepentingan umat. Pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan. Kalau untuk pendanaan seperti ini, luar biasa. Memang pemahaman radikal dan terorisme masih belum juga reda di Indonesia. Masih cukup berkembang biak di Indonesia. Ini harus kita waspadai sama-sama. Ya, harus kita waspadai sama-sama. Cara berpikir kerdil di dalam urusan agama ini berbahaya, karena akan berpotensi membuat kerusuhan secara pikiran maupun tindakan. Bahkan mungkin dia punya dalil, nggak apa-apa saya membodohi umat Islam untuk kepentingan Islam ini kok. Karena dia punya pemahaman yang menyimpang dari rel yang seharusnya. Kan ini biadab, ini bejat sekali. Untung satu kali lagi Densus 88 secepatnya mengamankan. Itu kan kenapa ketemu, karena ada terduga teroris, ya, yang kemudian diketahui, diambil, dicedok. Oke, pas ditelisik ke belakang, pendanaannya dari kotak amal, saudara. Allahu Akbar. Ya, catatan ini penting untuk kita sekalian, agar jangan sembarangan memberikan uang. Niat baik kita kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang begitu jahat. Para warung, supermarket, mungkin juga pom bensin, saya juga sering melihat pom bensin ada kotak amal, di warung-warung ada kotak amal, di tukang cukur ada kotak amal. Kalau tidak kredibel, dan tukang warungnya juga, tukang cukurnya juga, tukang di pom bensinnya juga, harap untuk bisa menolak. Jangan simpan di sini. Nggak apa-apa menolak untuk disimpani kotak amal. Kalau nggak jelas itu ya nggak apa-apa, karena bukti konkretnya sudah ada. Banyak orang yang memanfaatkan kotak amal untuk kepentingan terorisme. Ini bukti, ini kemudian dalil untuk tukang warung, untuk siapapun itu yang selalu disimpan kotak amal, itu menolak. Kalau memang kotak amalnya statusnya nggak jelas, kecuali memang jelas. Ya, ini dalil kuat loh, dalil kuat. Nggak apa-apa, saya kira nggak dosa menolak kotak amal, itu nggak dosa sama sekali, nggak dosa. Misal ada orang baru yang kita nggak kenal dia, kita tukang warung statusnya, ya, tukang jualan di warung, punya ruko, warungnya besar. Kemudian orang tersebut itu mau menitipkan kotak amal, dan kotak amalnya kita nggak tahu ini berafiliasi kemana. Maka saya kira harus ditolak. Jangan simpan di sini, mohon maaf.
nggak apa-apa. Bukan kemudian mengkerdilkan atau kemudian menutup orang di dalam keinginan bersedekah, bukan. Tetapi menghindari kejadian-kejadian yang seperti ini. Kewaspadaan, karena faktanya sudah ada. Bukti konkret kotak amal dijadikan ladang peluang untuk mereka memanfaatkan kebaikan umat Islam untuk pendanaan terorisme. Dan ini dalil, ya, dalil untuk kita bisa menolak kotak amal yang diberikan oleh siapapun itu yang statusnya nggak jelas. Tolak saja, nggak dosa. Nggak dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.